Assalamualaikum, halo teman-teman. Kita ketemu lagi untuk mendiskusikan sekarang materinya fisika tentang apa? Kita akan coba kerjakan bersama, kita diskusikan bersama tentang induksi elektromagnetik yang ini saya ambilkan dari soal buku apa ya? Intan Pariwara kalau nggak salah ya, LKS itu ya. Jadi nanti silahkan teman-teman yang punya bukunya bisa dicek langsung di sana, yang ada bintang-bintangnya itu tandanya soal HOTS ya. Jadi kita coba untuk mengerjakan bersama bagaimanakah solusi dari keempat soal ini. Oke, jadi ada 4 soalnya, 1 2 3 4. Silahkan simak sampai habis, siapkan alat tulisnya, siapkan kertas coret-coretannya. Jadi kita bisa mikir bersama nanti ya. Oke, kita langsung mulai aja dari yang pertama. Ini soal yang pertama ya, kita kerjakan aja di sini. Oke, rangkaian kawat PQRS terletak dalam medan magnet kuat. Yang kuat medannya ini berarti dia punya nilai apa? Ini B. Oke, dan arahnya masuk bidang kertas, berarti B nya ini silang-silang, ini tandanya masuk bidang kertas. Masuk bidang kertas itu berarti menuju masuk saya, menembus saya gini ya. Oke, menembus saya. Oke, nah terus kemudian apabila kawat AB digeser ke kanan, ini ada ke kanan geser V ya. Oke, dengan kecepatan ini gaya gerak listrik induksi yang terjadi sebesar ini kan gampang. Jadi teman-teman mungkin sudah dapat persamaannya yang ini ya, sama dengan apa? B dikali L dikali V ya gitu ya. BLV, ini B adalah kuat medannya, L ini adalah panjang kawatnya ini ya. Oke, dari sini ke sini berarti sama dengan ini panjangnya. Oke, dan V nya adalah kecepatannya. Maka kita dengan mudah bisa menghitung apa? Iya, besar GGL induksinya. Nilainya berapa? B LVB nya tadi berapa? 0,5 dikali L nya adalah 0,5 juga ya, 50 cm jadikan meter. Oke, V nya jadi berapa itu? 4 meter per second. Udah ketemu. Ini dikali ini 2 dikali 0,5 ketemu 1 volt. Nah, gampang toh. Untuk mencari nilainya gampang. Nah, sekarang yang pertanyaan selanjutnya adalah di sini ada arah arusnya kemana, arus induksinya. Oke, sebenarnya di persamaan GGL induksi kan gini toh, GGL induksi sama dengan minus N. Oke, ada perubahan flux per waktu kan gini ya, laju perubahan flux magnetik. Di sini ada tanda minus, ini adalah hukum Lenz. Dia bilangnya gimana? Jadi kalau ada medan magnet yang menimbulkan arus induksi ya, maka arus induksi itu bersendawa. Maka arus induksi itu jadi gini, medan magnet berubah menembus luasan kan menghasilkan GGL induksi, ada arus induksi kan. Nah, arus induksinya itu menurut hukum Lenz dia harus menghasilkan medan magnet juga kan, iya kan, menghasilkan medan magnet yang arahnya melawan arah medan penyebabnya. Nah, sekarang kita cek. Ini medan penyebabnya kan masuk ke bidang, berarti masuk ke saya ya, masuk ke saya kan di sini. Ya, oke. Masuk ke saya bener ya gambarnya. Kan menembus saya, ini kan saya nempel. Nah, menembus bidang sana. Oke ya, ke sana. Oke. Terus kemudian si arus induksinya nanti harus menghasilkan medan yang melawan arah ke sana, itu berarti arahnya harus keluar. Nah, ketika medannya arahnya keluar, berarti kemana? Kita pakai ini aja, kaidah tangan kanan. Ini kalau kumparan kan ininya adalah arah apanya, arusnya bisa, terus ini arah medannya kan gitu bisa. Kalau pakai apa, kumparan kan gitu. Kita cek aja, saya tak ngaca dulu biar nggak kebalik. Berarti ini kan kawatnya muter ke sini set, ini kawatnya. Nah, kita cek arahnya kemana. Oke, arahnya berarti ke sini, medannya ke sana. Ini medannya ke sana berarti masuk. Berarti agar medannya keluar, muternya harus ke sini. Ke sini itu berarti kemana itu? Muter ke sini. Berarti dari akhir ya, muternya berarti dari situ. Berarti muternya ke sini, harus ke sini. Oke, ke sini ya. Oke, muter arusnya ke situ. Berarti arusnya adalah dari B ke A, B ke A, B ke A. Ini B ke A. Jangan lupa teman-teman, nanti kalau arah V-nya kebalik, berarti arah V-nya misalkan ke sana, maka teman-teman tinggal membalik arah arusnya dari A ke B.
Kenapa? Karena luasannya kan semakin sempit. Ya, luasannya semakin sempit berarti medannya berkurang. Maka medannya berkurang harus ditambahkan medan. Artinya arahnya harus searah dengan arah penyebabnya. Mudah nggak? Mudah nggak? Kalau luasannya semakin lebar, berarti kan perubahan medannya kan semakin besar. Awalnya misalkan 3 diperluas, berarti fluxnya jadi lebih banyak. Ketika fluxnya lebih banyak, maka harus diimbangi yang arahnya berlawanan agar fluxnya kembali ke kondisi normal. Begitu pula ketika awalnya segini, luasannya jadi gini karena batangnya digeser ke kiri jadinya kan gitu. Maka nanti akan terjadi pengurangan besar medan atau pengurangan besar flux. Maka itu harus ditambah agar kondisinya tetap kondisi di awal. Itu yang membuat soal ini jadi pemahaman konsepnya akan menentukan bagaimana teman-teman bisa mengetahui arah dari arus induksinya. Paham ya? Oke. Ya, itu banyak pertanyaan dari teman-teman yang seperti itu. Sekarang kita geser ke soal yang kedua. Kawat tertutup berbentuk persegi dengan luas ini ya, berarti dia sudah punya luasnya adalah 0,02 meter persegi. Diletakkan pada bidang datar. Medan magnet mungkin diberikan pada bidang tersebut dengan arah menembus bidang menjauhi pembaca tegak lurus. Menembus bidang berarti menembus saya lagi ya. Oke, menembus bidang. Oke, menembus bidang garis medan magnet diturunkan dengan laju tetap. Ini berarti Tesla per second ini adalah dB per dt. Oke, berarti ini 2 dikali 10 pangkat min 4 Tesla per second. Oke, jika hambatan kawat adalah ini berarti dia punya R dan besar dan arah induksi yang timbul. Sama kayak tadi ya. Berarti kita tinggal yang diketahui adalah dB per dt. Kita bisa dapatkan dari sini min n dB per dt. Nah, flux ini nilainya kan sama dengan apa? B dikali A, berarti A nya tetap, berarti dia jadi D. Nah, kita dapatkan ini kan, nah, gampang. Nah, terus kemudian gimana N nya ini kan dia satu kumparan tertutup, hanya satu kumparan, berarti ini satu gitu aja ya. Oke, kita bisa hilangin ini boleh. Oke, karena nilainya 1, tinggal A dikali dB per dt. Ini GGL induksinya, berarti A nya adalah berapa? Min ini ingat jangan terkacaukan dengan min, karena ini adalah untuk menentukan arah arus induksinya tadi ya, cum lens. A nya itu apa? A nya berapa tadi? 0,02, 2 kali 10 pangkat minus 2. Oke, dikali dB per dt nya 2 dikali 10 pangkat minus 4, jadi ketemu 4 dikali kecil banget ya, 4 dikali 10 pangkat minus 6, betul ya, ini volt. Oke, nah kemudian setelah tahu ininya, maka kita bisa tentukan apa nilai I nya sama dengan apa, GGL per L. Nah, I sama dengan V per R, sama aja kan gitu. Oke, GGL nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 per R nya adalah 0,1, 10 pangkat min 1 ya, berarti nilai I nya adalah 4 dikali 10 pangkat minus 5 ampere. Oke, kita sudah dapat antara dua ini, tinggal kita menentukan arahnya. Yang ini berarti salah, tinggal menentukan arahnya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kalau medannya menembus dan dB dt nya adalah positif, berarti perubahan dB nya semakin besar kan gitu ya, maka arahnya harus berlawanan ke sana ya, ke sana. Berarti ke sana tadi gimana sih? Saya ngaca dulu biar nggak kebalik. Oke, berarti arahnya harus dB penyebabnya kan menembus bidang ke sini, ke saya, menembus saya. Oke, berarti harus ada arah yang ke sana, B dari arus induksinya. Maka biar arahnya ke sana kan ini. Nah, ini kan ke sana. Muter ke sini itu berlawanan jarum jam ya, kalau sampai lihat ya, berlawanan jarum jam. Oke. Siap, berlawanan jarum jam. Ini berarti yang E yang benar ya, berlawanan arah putar jarum jam. Dua soal gampang. Lanjut ke soal yang ketiga sekarang. Sebuah trafo memiliki jumlah lilitan sekunder 2000 lilitan yang menghasilkan efisiensi ini. Oke, berarti kita bicara efisiensi. Efisiensi yang pertama dia 80%. Oke, dengan lilitan sekundernya adalah 2000 ya kan gitu. Kemudian untuk mengurangi efisiensi trafo menjadi ini, berarti efisiensi yang kedua itu adalah 75%. Siap, oke. Yang perlu dilakukan adalah apa?
bagaimana kita tahu apa yang dilakukan untuk menurunkan efisiensi? Oke, coba dihitung berapa apa yang bisa dilakukan. Nah, berarti ini pilihannya adalah merubah lilitan primer, lilitan sekunder, primer, sekunder. Berarti kita kaitannya dengan ini kan, apa namanya itu, efisiensi kita perlu pahami sebagai daya output per daya input, kan gitu ya, kali 100% gitu ya. Daya itu nilainya adalah apa? V output berarti kan sekunder ya toh, sekunder dikali output juga berarti I nya sekunder per apa, V input berarti V primer dikali I primer, kan gitu ya. Nah, V ini kan sebanding dengan apa? Sebanding dengan apa? Sebanding dengan apa? Iya, di trafo itu kan ini sama sebanding dengan NS per NP, berarti ini NS per NP dikali IS IS per IP. Oke ya, berarti ini yang bisa dilakukan dengan merubah lilitannya agar efisiensinya turun. Logikanya, oke, logikanya gimana? Logikanya berarti agar turun, NS nya diturunkan atau NP nya yang dinaikkan, mengurangi jumlah lilitan primer enggak, berarti mengurangi primer, berarti ini kemungkinan kan menaikkan primer kan, malah agar penyebutnya lebih besar maka nanti hasilnya ini akan lebih kecil kan gitu. Bisa lah, berarti mengurangi jumlah lilitan sekunder ini mungkin, menambah jumlah lilitan primer mungkin, menambah jumlah lilitan menjadi ini mungkin, menambah jumlah lilitan sekunder ini enggak. Berarti kita tinggal ngecek nilainya saja berapa kan gitu. Oke, berarti gimana kita ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari mana? Dari kondisi satu dulu. Dari kondisi satu kita dapatkan efisiensi 80% itu sama dengan, dari kondisi satu ya, 80% itu kan 8 per 10 itu sama dengan, kalau IS dan IP nya kita nggak rubah kan gitu ya, nggak rubah, berarti kan kita bisa menghitung nilai lilitan sekundernya awalnya ini, maka kita bisa ngitung NP nya. Oke, N sekundernya 2000 awalnya, ini 2000, berarti NP nya berapa ini? Kondisi 1, NP nya berapa? Kondisi yang pertama NP nya berarti wow, berapa sih? 2000, 20.000 dibagi 8 berarti 25.000 ya, 25.000 NP nya 2500 ya, sorry, 2500 berarti 2500 NP nya. Maka agar jadi 75% yang kita lakukan apa? Agar jadi 75%, agar jadi 75% kita bisa modifikasi gimana, awalnya NS nya 2000, NP nya 2500. Berarti kalau kita mengurangi lilitan sekunder menjadi 1600, kita langsung cek aja 1600 per 2500 kalau dikali 4 di sini hasilnya berapa? 64, enggak 75 ya. Menambah jumlah lilitan primer menjadi 2500 ya, ini sudah tadi 2500. Kalau sekarang tak jadikan berapa ini jumlah lilitan primer menjadi 3000 berarti 2000. Oke, 2000 per 3000, berarti kan tidak 75%. Gimana nih? Ini juga nggak 35% loh ya. Oke, juga nggak 35%, jadi bagaimana? Adakah solusi? Coba, berarti kalau menurut saya ini ada kurang komplitnya soal ya mungkin ya, karena kita nggak bisa menentukan, ternyata dari pilihan-pilihan jawabannya ini nggak masuk. Mengurangi jumlah lilitan menjadi 1500 berarti kan lebih dari 100%, jelas nggak mungkin ini kan gitu. Nggak mungkin menambah jumlah lilitan sekunder menjadi 2500, kalau jadikan 200 jadi 100% kan nggak mungkin juga. Kalau jadikan lilitan primernya menjadi 3000 berarti kan 2000 per 3000 itu kan 2 per 3 itu bukan 75% kan ya. Jadi sepertinya tidak sinkron antara soal dan pilihannya.
Kalau ada ide lain silahkan cek di atau isi komentar ya, biar kita bisa diskusi bersama. Oke, begitu. I don't know. Seperti itu analisis saya ya. Jadi nanti silahkan teman-teman coba gali lagi kalau mungkin saya salah. Oke. Kita cek yang soal keempat begini, soal keempat. Jadi Siti menginginkan arus listrik sebesar 1 ampere. Ia menghubungkan transformator yang efisiensinya 80. Oke. Dia menginginkan arus listrik AC 1 ampere. Berarti dia ini kita nomor keempat ini ya. Berarti dia pengen I sekundernya adalah 1 ampere. Oke. Ia menghubungkan transformator yang efisiensinya itu berarti efisiensinya 80. Efisiensi 80%. Oke. Siti menggunakan dua kumparan yang memiliki jumlah lilitan ini dan ini dengan sumber arus ini. Berarti dia punya NP. Oke ya, ini NP 100 dan NS 200. Beginikah maksudnya? Dengan sumber arus berarti I sumbernya atau I primernya ya. I primernya adalah 1,25 ampere. Ternyata dengan cara ini Siti tidak mendapatkan karakteristik yang diharapkan. Kondisi yang ia dapat adalah kondisi yang dapat berapa? Oh, dia pengen ini. Oke. Oh, berarti ini kita bisa bolak-balik ini. Bisa kita bolak-balik karena menghubungkan lilitan 200 dengan sumber arus bisa NP-nya yang 200 atau NS-nya yang 200. Bisa dibolak-balik. Oke. Kita cek kondisi yang pertama aja. Kondisi pertama berarti kita anggap NP-nya 100 dulu, NS-nya 200. Berarti nanti bagaimana? Efisiensinya 80%. Oke. Sama dengan tadi sama NP per primer output sekunder ya, sekunder per NP dikali I sekunder per I primer. Oke, begini kan. Nah, dia pengen dapatkan I sekundernya berapa kan gitu. Nah, ini 80%, 80/100 sama dengan NP. NP kita anggap 100 dulu yang pertama kondisinya. Oke, per 200. Oke, sama dikali IS-nya kita mau cari. IP-nya adalah 1,25. Oke. Sekarang berapakah IS-nya? IS-nya berapa? Berarti 1,25 kan gini. IS kita taruh di sini. IS berarti 8 dikali 200 dikali 1,25 dibagi 10 dikali 100. Oke. Ini tinggal 2. Oke, ini dikali ini jadi 10 ya. 10 coret sama ini hilang, tinggal IS-nya tinggal 2 saja kan, 2 ampere. Oke, dia dapat 2 ampere jika yang 100 itu jadikan primer. Yang 100 itu adalah kebalik ya kita ya. Kebalik ya. Ini tadi NS. Ini NS, ini NP. Berarti kondisi pertama kita ikut aja ya. Yang ini adalah yang kondisi sekundernya. Berarti kondisi pertama ini sekunder dan ini adalah primer. Oke, berarti ketika 100-nya jadi sekunder dihubungkan ke outputnya dan yang 200 dihubungkan ke primer atau ke sumber arusnya, maka dia mendapatkan IS 2 ampere. Tapi kondisi kedua kita balik sekarang seperti yang ini baru. Oke. Berarti 8/10 sama, persamaannya kan ini sama juga ya. Tapi kita balik ini jadi 200 per 100 dikali IS-nya jadi berapa kan gitu, per IP-nya 1,25. Oke, kita cek kali aja kayak tadi. IS berarti 8 dikali 100 dikali 1,25 per berapa ini, 10 dikali 200. Oke, ini jadi tinggal 2, ini 10 hilang sama ini ya. IS-nya berarti tinggal setengah ya, atau 0,5 setengah ampere. Oke, berarti kondisinya seperti itu. Dia dapat setengah ampere jika yang primernya adalah 200, yang sekundernya adalah yang primernya 100, yang sekundernya adalah 200. Berarti pilihannya yang mana? Dia dapat 2,5 nggak ada, nggak keluar. Setengah ada, 0,2 nggak ada ya. 0,2 ada, 0,5 yang ada antara ini sama ini. Kita tinggal baca karena ia menghubungkan lilitan 200 dengan sumber arus. 200-nya ini sebagai ini sekunder, berarti salah ya. Yang 200 itu dengan sekunder. Ia menghubungkan lilitan 100 dengan sumber arus. Benar berarti ini yang P kan ini tadi 100 ini.
Berarti yang benar adalah yang E. Itulah hoaxnya di buku Intan Pariwara. Jadi ada beberapa tadi, yang satu yang soal kita miss, jadi coba ditemukan teman-teman, komentar saja di situ. Kita open discussion, diskusi bebas ya. Saya menyampaikan pemikiran saya dan teman-teman bisa menganalisis hasil apa yang saya pikirkan ini. Oke, tidak mutlak benar, jadi teman-teman bisa memberikan komentar untuk mengkoreksi saya. Sampai ketemu lagi, tetap hormat dan patuh pada orang tua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.